Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi Afriani. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal tentang tata surya. Sebelum menonton video ini, aku saranin teman-teman itu untuk mengerjakan dulu soal-soalnya. Linknya ada di deskripsi video dalam bentuk Google Form ya. Jadi kenapa sih aku membuat video ini? Karena ada penonton video di channel Septi Afriani yang request materi tata surya. Jadi buat teman-teman yang pengen request materi IPA dan matematika, silakan tulis di kolom komentar. Soal nomor 1, perhatikan gambar benda langit di bawah ini. Asteroid ditunjukkan oleh gambar titik-titik. Wah, pasti teman-teman udah bisa nebak ya yang mana nih. Cuma kita bahas dulu ya. Kalau nomor 1 udah jelas banget, ini adalah gambar komet ya teman-teman, atau yang dijuluki sebagai bintang berekor. Dia yang ekornya panjang, yang terbuat dari gas dan sebagainya gitu kan. Yang nomor 2 adalah asteroid. Ciri khususnya adalah asteroid itu benda langit yang intinya dia melayang-melayang di antara Mars dan Jupiter gitu kan. Di antara ini yang kelihatan cuma Jupiternya sih. Di antara Mars dan Jupiter ya, ini ya disebut sabuk asteroid. Yang nomor 3 kira-kira apa nih? Ini kan cuma batu gitu kan. Nah, tapi di sini kan kasusnya benda langit. Berarti di sini adalah intinya dia yang benda langit yang jatuh terus sampai ke bumi. Namanya meteorit. Ya kan? Kalau yang ini adalah Saturnus, jadi dia masuknya ke planet. Kemudian yang ini adalah meteor, karena di sini gambarnya dia itu udah jatuh tapi ini atmosfernya ya, jadi belum sampai ke bumi ya kan. Kalau misalnya dia masih melayang-layang, itu namanya meteoroid yang melayang-layang di angkasa. Tapi di sini meteoroid itu bukan berarti asteroid. Kalau asteroid itu kan dia berada di antara Mars dan Jupiter ya kan. Nah, kemudian kalau meteoroid itu jatuh, udah masuk ke intinya bergesekan dengan atmosfer lah ya, udah memasuki ke atmosfer, namanya meteor. Kalau udah sampai bumi, namanya meteorit itu kan. Nah, berarti asteroid yang mana nih? Udah jelas banget yang nomor 2. Soal nomor 2, yang termasuk planet dalam adalah titik-titik. Planet dalam itu apa sih? Planet dalam itu adalah planet yang mereka tuh berada di antara matahari sampai ke sabuk asteroid. Jadi di antara matahari sampai sabuk asteroid. Nah, contohnya atau yang termasuk planet dalam itu adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Mervebuma gitu kan. Kalau planet luar berarti sisanya dari Jupiter sampai yang terakhir ya, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Berarti jawabannya yang mana nih teman-teman? Kalau yang A salah di Jupiternya, berarti yang B ya, Venus dan Mars. Soal nomor 3, perhatikan beberapa ciri-ciri berikut. 1. Penyusun permukaan planet berupa batuan. 2. Ukuran relatif kecil. 3. Ukuran besar. 4. Contohnya Jupiter dan Mars. Yang merupakan ciri-ciri planet terrestrial adalah titik-titik. Planet terrestrial itu adalah planet yang memiliki sifat kebumian, ya kan? Nah, ciri-cirinya apa aja? Ciri-cirinya adalah ukurannya relatif kecil. Ya kan, bumi dibandingkan dengan Jupiter, dia kan bumi lebih kecil gitu ya. Jadi ukuran planet terrestrial itu relatif kecil. Penyusunan permukaan planet berupa batuan, termasuk dekat dengan matahari dan atmosfernya tipis. Contohnya adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kalau yang sisanya, yang selain ini itu masuk ke planet Jovian. Planet Jovian itu ya planet yang disusun bukan dari batuan, ukurannya besar dan tekanannya besar. Pokoknya sisanya gitu ya, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau yang nomor 1, penyusunan planet berupa batuan, berarti masuknya ke terrestrial. Nomor 2, ukuran relatif kecil, masuk ke terrestrial juga. Nomor 3, ukuran besar, itu masuk ke Jovian. Kalau nomor 4, Jupiter dan Mars. Jupiter itu masuknya ke Jovian, tapi kalau Mars ke terrestrial ya, berarti kan ini nggak termasuk. Nah, jawabannya udah jelas banget ya, nomor 1 dan nomor 2 yang A.
Soal nomor 4, perhatikan ciri-ciri berikut. Langsung ke soalnya aja. Yang merupakan ciri-ciri planet Jovian adalah titik-titik. Wah, masih baru aja kita bahas ya. Pasti masih inget dong. Kalau nomor 1, ukuran relatif kecil masuknya ke terrestrial. Ukuran besar atau lawannya ya berarti masuknya ke Jovian. Nomor 3, penyusun permukaan planet berupa batuan. Berarti masuk ke terrestrial. Nomor 4, penyusun permukaan planet berupa gas, berarti lawannya ya, masuk ke Jovian. Memiliki tekanan yang besar itu juga Jovian. Berarti jawabannya yang mana nih? Yang nomor 2, 4, atau 5? Intinya nomor 1 dan nomor 3 salah kan ya? Berarti jawabannya yang C, ya kan? Ini yang salah. Soal nomor 5, planet ini berwarna berlapis-lapis kombinasi oranye dan putih. 89% planet ini berubah hidrogen dan 10% helium. Planet ini memiliki banyak satelit yang salah satunya adalah Europa. Planet yang dimaksud adalah titik-titik. Nah, kalau kayak gini biasanya sih aku paling ingat lebih ke warnanya atau nama satelitnya ya di sini yang jadi kata kuncinya. Cuma kita bisa tahu dari ini nih. Kalau Merkurius itu kan warnanya lebih ke abu-abu. Mars itu dijuluki planet merah, berarti kan lebih ke merah. Jupiter, nah ini nih teman-teman jawabannya itu yang Jupiter, yang C. Kalau Saturnus itu juga mirip sih warnanya, hampir mirip dengan Jupiter. Cuma kalau Saturnus biasanya disebutkan dia punya ya cincin, ya kan. Kalau Uranus itu jelas warnanya biru, jadi enggak. Nah, planet Jupiter itu termasuk planet yang terbesar. Warnanya itu oranye putih. Satelitnya itu ada Io, Europa, Callisto, dan Ganymede. Nomor 6, pasangan planet dan ciri-cirinya yang benar adalah titik-titik. Oke, langsung aja ya kita bahas satu-satu. Kalau yang A, Uranus, orbitnya berada antara Saturnus dan Neptunus. Mervebu, Mayu, Unep ya, Saturnus dan Uranus berarti ini betul ya, yang ini. Jupiter memiliki diameter paling besar dalam tata surya. Ya kan betul karena Jupiter itu adalah planet terbesar. Jadi jawabannya yang A. Cuma kita bahas dulu opsi yang lain. Kalau yang B, yang bumi, memiliki satu satelit bernama bulan, betul. Kalau yang Mars, temperatur permukaannya tinggi karena efek rumah kaca. Ini salah ya teman-teman. Kalau yang efek rumah kaca temperaturnya tinggi itu adalah Venus. Kemudian kalau yang C, Venus terletak antara bumi dan Jupiter, jelas salah ya. Bumi Jupiter kan gak berdekatan. Kalau Merkurius planet terdekat matahari, betul. Kalau yang D, Neptunus planet terjauh dari matahari, betul. Saturnus atmosfernya sebagian besar tersusun dari gas oksigen, ini salah. Soal yang selanjutnya, pasangan planet dan ciri-cirinya yang benar adalah titik-titik. A, Uranus, orbitnya berada antara Jupiter dan Neptunus. Mervebu, Mayu, Unep ya, berarti harusnya Saturnus dan Neptunus ya. Kalau yang B, Jupiter memiliki diameter paling besar, itu betul. Kalau yang B, bumi memiliki satu satelit bernama bulan, juga betul. Mars temperatur permukaannya tinggi karena efek rumah kaca, salah. Karena ini yang benar adalah Venus. Kemudian kalau yang Venus terletak antara bumi dan Jupiter, salah ya, tadi udah kita bahas. Merkurius planet terdekat dari matahari, ini betul. Kalau yang D, Neptunus, planet terjauh dari matahari, betul. Saturnus mempunyai cincin besar, betul. Berarti jawabannya yang D ya. Kalau yang Merkurius berwarna kuning, salah, harusnya abu ya. Mars mempunyai dua satelit, Phobos, Deimos. Phobos, Deimos itu satelitnya Mars, betul. Soal nomor 8. Planet ini paling dekat dengan matahari dan tidak memiliki satelit. Planet yang dimaksud adalah titik-titik. Di sini udah dapet kata kuncinya, udah jelas banget ya kira-kira apa nih teman-teman? Ya, yang A, Merkurius. Jadi jawabannya yang A ya. Planet Merkurius itu ciri-cirinya adalah planet terdekat dari matahari, penyusun planet berupa besi, nikel, mineral, silikat, tidak memiliki atmosfer, tidak memiliki satelit, dan berwarna abu-abu. Soal nomor 9, perhatikan nama-nama benda langit di bawah ini. Yang termasuk asteroid adalah titik-titik. Jadi kalau asteroid itu kan benda langit yang dia ada di antara Mars dan Jupiter, ya kan, sabuk asteroid. Nama-namanya atau contoh-contohnya itu adalah Ceres, Pallas, Vesta,
Hygeia, Intramnia, Juno, Icarus, dan yang lain-lain. Kalau untuk komet, itu komet Halley, The Cock, Hale-Bopp, Ikea, Eclipse, dan lain-lain. Sebenarnya banyak banget ya teman-teman. Cuma kita langsung bahas aja ya yang di soal. Kalau yang nomor 1, Pallas, berarti masuknya ke asteroid, ya kan? Ini yang ini. Kemudian Juno juga masuk ke asteroid. Ini kayak nama-nama orang gitu ya. Phobos itu adalah satelit ya, satelitnya Mars. The Cock itu adalah komet, ya kan? Nama komet. Ganymede juga satelit, satelitnya Jupiter. Io itu juga satelit, satelitnya Jupiter. Berarti yang termasuk asteroid adalah nomor 1 dan 2. Jawabannya yang A. Soal nomor 10, perhatikan gambar berikut. Pada saat bulan berada pada nomor 2 terjadi titik-titik. Nah, kalau seperti ini, yang jelas ini tuh gerhana apa? Gerhana bulan atau matahari? Gerhana bulan kan. Jadi kalau gerhana bulan dia itu bulannya yang di pinggir gitu kan, yang di sini, yang bulannya dia gerak ke sana sini. Maksudnya ada di posisi mana aja gitu kan. Berarti otomatis yang C sampai yang E itu salah. Nah, kalau yang di nomor 2 mana sih? Nah, ini nih nomor 2. Kira-kira bakal terjadi gerhana apa nih? Gerhana bulan total atau sebagian? Kalau yang ini, yang umbra, itu adalah gerhana bulan total yang nomor 3. Tapi kalau nomor 2 dan nomor 4 itu ke gerhana bulan sebagian. Jadi jawabannya itu yang B. Soal nomor 11, perhatikan gambar berikut. Bagian bumi yang terkena atumbra mengalami titik-titik. Ini adalah atumbra ya, jadi terusannya umbra ini nih. Nah, yang jelas kalau posisinya seperti ini, matahari, bulan, bumi, itu bakal terjadi gerhana matahari kan. Jadi yang A dan B itu udah jelas salah. Nah, gerhana matahari yang apa? Total, sebagian, atau cincin? Jadi kalau gini ya bedanya, kalau yang ini, yang kena umbra itu gerhana matahari total. Yang kena umbra tuh dia nggak diterusin, bedakan. Teman-teman bisa membedakan antara yang inilah intinya, yang ini dengan yang garis di sini. Jadi kalau yang atas itu kan umbranya putus terus diterusin perpanjangan. Kalau yang bawah, gambar yang bawah ini itu kan umbranya ya udah langsung sampai bumi. Nah, kalau yang bawah yang kena umbra itu gerhana matahari total. Tapi kalau yang atas yang kena atumbra itu gerhana matahari cincin. Kalau kena penumbra udah jelas gerhana matahari sebagian. Soal nomor 12, perhatikan gambar berikut. Bumi yang berada pada nomor 2 mengalami titik-titik. Kalau seperti ini mirip dengan yang tadi ya teman-teman, ini cuma diganti soalnya. Di sini kan matahari, bulan, bumi, berarti terjadi gerhana matahari, ya kan? Ini yang bulan salah. Kemudian yang kena nomor 2. Nomor 2 itu kan penumbra, berarti masuknya ke gerhana matahari sebagian. Jawabannya yang B. Soal nomor 13, gerhana matahari total terjadi pada saat titik-titik. Di sini itu kalau total berarti kan otomatis dia kenanya umbra, ya kan? Kalau penumbra itu sebagian, ya kan? Coba kita cek dulu, ini penumbra salah. Kemudian yang penumbra ini juga salah ya. Kalau yang ini bulan purnama atau bulan baru ketika kedudukan bulan, bumi, matahari sebaris, ini jelas salah ya, nggak spesifik. Jadi ini adalah gambarnya gerhana matahari total kan seperti ini. Nah, kalau bulan di sini, di posisi ini, itu adalah ketika bulan baru. Jadi jawabannya itu yang C. Bulan baru di mana umbra bulan menutupi sebagian permukaan bumi. Jadi bukan bulan purnama ya teman-teman, tapi bulan baru. Kalau bulan purnama itu yang daerah sini, nanti dia bulannya di sini kan, nanti terjadinya gerhana bulan, bukan gerhana matahari. Soal nomor 14, apabila bumi berada pada titik aphelium, maka kecepatan revolusi bumi titik-titik. Ini masuk ke materi hukum Kepler 2, hukum 2 Kepler, yaitu dalam selang waktu yang sama, suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama. Intinya kalau hukum 2 Kepler itu fokusnya ke luas juring. Maksudnya gimana? Jadi kan bumi itu nggak tepat di tengah-tengahnya, tapi di salah satu fokusnya. Jadi kelihatan di gambar ini nih teman-teman, di agak pinggir gitu kan. Nah, ketika bumi berada di posisi yang jauh, yang di sini, yang BC, yang ini,
Kalau yang ini kan dekat matahari ya. Nah, kalau apelium itu adalah titik terjauh. Buat mengingat itu kalau jauh diapelin, berarti apelium itu titik yang jauh. Nah, kalau di titik yang jauh di sini ya kan, itu luas juringnya kan ini nih yang di arsir yang abu-abu. Kalau yang di titik dekat namanya perihelium, luas juringnya yang di arsir itu ini. Jadi mau di titik jauh maupun di titik dekat, luas juringnya harus sama. Akibatnya apa? Akibatnya untuk luas juring yang sama beda gitu loh, waktunya kan sama, tapi kecepatannya sama gitu loh. Kan ini tulisannya dalam waktu yang sama ya kan, waktu untuk mencapai sama. Misalnya dari B sampai C itu butuh 1 jam, dari D sampai E itu butuh 1 jam juga kan. Nah, tapi untuk B sampai C dia kan lintasannya lebih pendek daripada dari D ke E. Kalau pendek, kalau cuma jalannya deket, jaraknya deket, tapi pokoknya 1 jam, berarti kan jalannya ya udahlah ya, lambat aja, ngapain sih cepet-cepet ya kan. Tapi kalau yang DE dia itu kan 1 jam, sama-sama 1 jam, harus jauh, berarti harus cepet-cepet jalannya. Jadi buat mengingat aja sih, kalau jauh itu ya apelium, jauh diapelin itu ya lambat. Ngapain cepet-cepet, kayak misal ya udah itu misal kita lagi diawasin tuh, alah pengawasnya di sana, ya udah nyantai aja gitu, ngapain buru-buru. Kalau misalnya yang deket, aduh pengawasnya di sana, ayo cepet-cepet kerja gitu kan. Nah ya udah, berarti jawabannya itu yang paling lambat, apelium jauh lambat. Soal nomor 15, pernyataan berikut ini yang sesuai dengan hukum 3 Kepler adalah titik-titik. Jadi untuk hukum Kepler aku udah pernah membahas videonya di hukum Kepler, teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi video ya. Kalau hukum 3 Kepler itu lebih fokusnya ke rumus, jadi ada 2 gitu ya, 2 hal gitu lah intinya. Kalau T time gitu ya, periode gitu kan, singkatan dari periode. Kalau kita ingat T periode, waktu ya, time waktu, itu pangkatnya 2. Jadi ini nih yang warna merah time, huruf T, ini juga T gitu loh, tuh pangkatnya 2. Pangkat 2 itu kan kuadrat ya. Tapi kalau yang R, jarak itu kan ada huruf R-nya ya. Itu nanti pakainya yang tri, Bu. Ya, ini kan sama-sama T ya, 2 dan 3, tapi kita ingat yang R-nya aja gitu loh. Jadi yang jarak, yang R itu pangkatnya 3. Oke, kita cek ke pilihan gandanya. Yang A, pangkat 3 periode. Periodenya pangkat 3 tuh, salah kan? Yang B, kuadrat kecepatan planet, nggak bahas tentang kecepatan kalau hukum 3. Yang C, pangkat 3 kecepatan, ini juga ngebahas kecepatan. Yang D, kuadrat periode revolusi, ini kuadrat periode revolusi berbanding lurus dengan pangkat 2. Pangkat 2 jaraknya, salah ya. Harusnya kan pangkat 3. Kalau yang E, kuadrat periode revolusi planet, betul, berbanding lurus dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya ke matahari. Nah, ini nih jawabannya itu yang E. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video di channel Septia Friani. Semoga videonya bermanfaat ya buat teman-teman. Buat teman-teman yang pengen request materi yang IPA atau matematika, silakan tulis di kolom komentar.